Bismillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dapur bukan sekadar ruang untuk memasak. Dapur adalah tempat di mana rezeki diolah, doa-doa diam-diam dipanjatkan, dan energi kehidupan rumah tangga berkumpul. Sejak dahulu, dalam banyak tradisi dan kebiasaan masyarakat, dapur dipercaya sebagai salah satu pusat keberkahan di dalam rumah. Dari sanalah makanan disiapkan, tenaga keluarga dipulihkan, dan semangat untuk menjalani hari kembali dihidupkan. Maka tidak heran jika banyak nasihat lama yang menekankan pentingnya menjaga adab, kebersihan, dan kebiasaan baik di dapur. Banyak orang mungkin menganggap pembahasan pantangan dapur hanya sebatas mitos atau kepercayaan turun-temurun. Namun jika direnungkan dengan tenang, hampir semua pantangan itu memiliki makna yang dalam dan masuk akal. Apa yang terlihat sebagai larangan mistis, sejatinya adalah pengingat agar kita hidup lebih tertib, bersih, dan menghargai rezeki yang telah Allah titipkan. Pantangan pertama yang sering disebut adalah membiarkan piring kotor menumpuk semalaman. Dalam kepercayaan lama, piring kotor yang dibiarkan hingga malam dipercaya menjadi tempat berkumpulnya energi negatif. Malam hari adalah waktu tenang, waktu istirahat, dan ketika dapur dibiarkan kotor, ketenangan itu seakan tercemar. Konon, rezeki menjadi enggan masuk ke rumah yang dapurnya tidak dijaga kebersihannya. Jika dilihat secara rasional, kebiasaan ini juga membawa banyak dampak buruk. Sisa makanan yang menempel di piring menjadi tempat berkembangnya bakteri dan kuman. Bau tidak sedap muncul, serangga berdatangan, dan dapur kehilangan kenyamanannya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru memicu rasa gelisah dan stres. Ketika pikiran tidak tenang, semangat bekerja menurun, dan dari situlah rezeki bisa tersendat tanpa kita sadari. Pantangan kedua adalah menyimpan sampah dapur terlalu lama di dalam rumah. Sampah, dalam pandangan tradisi, adalah simbol dari sesuatu yang sudah tidak bermanfaat namun masih dipertahankan. Energi buruk dipercaya menumpuk dari sampah yang dibiarkan, menghalangi aliran keberkahan. Rumah terasa berat, suasana menjadi sumpek, dan hati pun ikut tidak lapang. Secara nyata, sampah dapur yang menumpuk akan mengundang lalat, kecoa, dan tikus. Bau menyengat menyebar, makanan lain berisiko tercemar, dan kesehatan keluarga terancam. Ketika sakit datang, biaya pengobatan meningkat, produktivitas menurun, dan secara tidak langsung rezeki pun tergerus. Padahal membuang sampah tepat waktu adalah kebiasaan sederhana yang berdampak besar. Pantangan ketiga adalah menggunakan pisau yang tumpul saat memasak. Dalam kepercayaan lama, pisau melambangkan ketajaman hidup dan kelancaran jalan rezeki. Pisau yang tumpul dianggap mencerminkan hambatan, ketidaksiapan, dan ketidakmampuan menghadapi tantangan hidup dengan baik. Secara logika, pisau tumpul memang menyulitkan. Waktu memasak menjadi lebih lama, tenaga terkuras, dan risiko kecelakaan meningkat. Ketidakefisienan kecil yang terus dibiarkan akan menumpuk dan menguras energi harian. Padahal efisiensi adalah kunci dalam kehidupan, termasuk dalam mengelola waktu, tenaga, dan rezeki. Pantangan keempat adalah memasak tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Dalam pandangan spiritual, mencuci tangan bukan hanya membersihkan kotoran, tetapi juga membersihkan energi negatif yang terbawa dari aktivitas luar. Memasak dengan tangan yang belum dibersihkan dipercaya membuat makanan kehilangan keberkahannya. Secara kesehatan, kebiasaan ini sangat berisiko. Tangan adalah media utama penyebaran kuman. Makanan yang tercemar dapat menyebabkan penyakit, dan ketika kesehatan terganggu, aktivitas pun terhambat. Rezeki yang seharusnya lancar menjadi tersendat, karena tubuh tidak lagi optimal menjalani ikhtiar harian. Pantangan kelima adalah mengabaikan kebersihan kompor dan peralatan masak. Dalam banyak kepercayaan, api adalah simbol kehidupan dan kemakmuran. Kompor yang kotor dianggap sebagai tanda kurangnya penghargaan terhadap sumber rezeki itu sendiri. Dari sisi nyata, kompor dan peralatan masak yang kotor dapat mencemari makanan, menimbulkan bau, bahkan memicu kecelakaan. Kebiasaan merawat alat masak mencerminkan tanggung jawab, kedisiplinan, dan rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Pantangan keenam adalah membiarkan sisa makanan tercecer di lantai dapur. Dalam tradisi lama, makanan adalah simbol rezeki.
Membiarkannya berserakan dianggap sebagai bentuk kurang menghargai nikmat. Konon, rezeki akan menjauh dari rumah yang penghuninya tidak menjaga kebersihan sisa makanan. Secara logis, sisa makanan yang dibiarkan akan mengundang semut, lalat, dan kecoa. Hama-hama ini membawa penyakit dan mencemari lingkungan dapur. Dapur menjadi tidak nyaman, dan suasana rumah pun ikut terganggu. Padahal dapur yang bersih menciptakan rasa tenang dan semangat dalam beraktivitas. Pantangan ketujuh adalah menggunakan peralatan masak yang rusak. Wajan yang terkelupas, panci bocor, atau spatula yang patah sering dianggap sepele. Dalam kepercayaan lama, alat rusak melambangkan rezeki yang bocor dan tidak terjaga. Secara rasional, peralatan rusak memang berbahaya. Lapisan wajan yang terkelupas bisa mencemari makanan, pegangan panci yang longgar bisa menyebabkan kecelakaan. Mengganti atau merawat peralatan masak adalah bentuk ikhtiar menjaga kesehatan, keamanan, dan kualitas hidup keluarga. Pantangan ke-8 adalah tidak menyapu dapur setelah memasak. Dalam pandangan mistis, sisa-sisa kotoran yang dibiarkan dipercaya menutup pintu keberkahan. Energi negatif menumpuk dan membuat rezeki terasa seret. Secara nyata, dapur yang tidak disapu akan menjadi sarang kuman dan serangga. Suasana menjadi tidak nyaman, dan keinginan untuk beraktivitas di dapur pun menurun. Padahal dapur yang bersih menciptakan rasa betah dan mendukung produktivitas keluarga. Pantangan ke-9 adalah menggunakan alat pemanas yang kotor. Kompor, oven, dan alat pemanas lain adalah jantung dapur. Dalam kepercayaan lama, api yang kotor melambangkan rezeki yang terhalang. Secara rasional, alat pemanas yang kotor mengurangi efisiensi, merusak rasa makanan, dan meningkatkan risiko kebakaran. Merawatnya berarti menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Pantangan ke-10 adalah membiarkan kulkas berantakan dan tidak terorganisir. Dalam pandangan tradisi, kulkas yang semrawut melambangkan kehidupan yang tidak tertata. Rezeki dipercaya sulit masuk rumah yang pengelolaannya berantakan. Secara logis, kulkas yang tidak rapi menyebabkan pemborosan. Makanan basi terbuang, uang hilang tanpa disadari, dan kesehatan terancam. Kulkas yang rapi mencerminkan manajemen rumah tangga yang baik dan bijak. Pantangan ke-11 yang sering tidak disadari oleh banyak orang adalah memasak dalam keadaan emosi tidak stabil, seperti marah, kesal, mengeluh, atau hati yang penuh beban. Dalam nasihat orang-orang terdahulu, dapur bukanlah tempat untuk meluapkan emosi negatif. Api yang menyala di dapur dipercaya membawa pengaruh dari hati orang yang menggunakannya. Jika memasak dilakukan dengan hati yang panas dan penuh keluhan, maka makanan yang dihasilkan diakini kehilangan ketenangan dan keberkahannya. Jika kita renungkan secara logis, hal ini sangat masuk akal. Ketika seseorang memasak dalam keadaan emosi yang tidak baik, fokus menjadi terganggu. Gerakan tangan menjadi lebih kasar, pikiran tidak tenang, dan risiko kesalahan pun meningkat. Makanan bisa kurang matang, terlalu asin, atau bahkan gosong. Suasana dapur pun menjadi tidak nyaman, dan emosi tersebut bisa menular kepada anggota keluarga lain yang merasakan hidangan tersebut. Pantangan ke-12 adalah membiarkan dapur gelap, pengap, dan jarang mendapatkan cahaya matahari. Dalam banyak kepercayaan lama, cahaya melambangkan kehidupan, harapan, dan kelancaran rezeki. Dapur yang selalu gelap dipercaya mencerminkan tertutupnya jalan keberkahan. Energi positif sulit mengalir ketika sebuah ruangan terasa suram dan tidak bernyawa. Secara rasional, dapur yang minim cahaya dan ventilasi memang berbahaya bagi kesehatan. Udara lembab memicu tumbuhnya jamur dan bakteri. Bau tidak sedap mudah terperangkap, dan suasana memasak menjadi tidak menyenangkan. Kondisi ini secara perlahan memengaruhi suasana hati, membuat penghuni rumah mudah lelah dan kehilangan semangat. Padahal semangat dan kesehatan adalah modal penting dalam mencari dan menjaga rezeki. Pantangan ke-13 adalah menaruh sapu dan alat kebersihan dapur secara sembarangan, terutama di dekat area memasak atau dalam posisi terbalik. Dalam kepercayaan lama, sapu melambangkan alat pembuangan kotoran dan energi negatif. Menyatukannya dengan tempat pengolahan makanan dipercaya mencampurkan energi yang seharusnya dipisahkan. Secara nyata, alat kebersihan yang diletakkan sembarangan memang berisiko mencemari dapur. Debu dan kuman dapat berpindah ke peralatan masak atau bahan makanan. Selain itu,
Dapur yang tidak tertata rapi menciptakan kesan semrawut yang memengaruhi psikologis penghuni rumah. Ketika lingkungan terlihat berantakan, pikiran pun ikut tidak teratur. Padahal keteraturan adalah kunci ketenangan hidup dan kelancaran rezeki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang dapur dan berbagai pantangan yang ada di dalamnya, sejatinya kita sedang berbicara tentang cara hidup. Dapur hanyalah satu ruang kecil di dalam rumah, namun nilai yang lahir dari sana menjalar ke seluruh aspek kehidupan rumah tangga. Dari dapurlah tubuh dikuatkan, dari dapurlah suasana hati dibentuk, dan dari dapurlah energi untuk menjalani hari-hari panjang kehidupan dimulai. Ke-13 pantangan dapur yang telah dibahas bukan sekadar larangan tanpa makna. Di dalamnya terkandung pesan agar kita hidup lebih sadar, lebih tertib, dan lebih menghargai nikmat. Banyak orang bekerja keras mencari rezeki di luar rumah, namun lupa bahwa rezeki juga membutuhkan tempat yang bersih dan tenang agar bisa bertahan dan berkembang. Rumah, terutama dapur, adalah salah satu tempat itu. Seringkali seseorang merasa hidupnya berat, usahanya tidak lancar, dan pikirannya mudah lelah. Padahal tanpa disadari, lingkungan tempat ia beristirahat justru tidak mendukung ketenangan batin. Dapur yang kotor, berantakan, gelap, dan penuh keluhan perlahan menciptakan beban mental. Beban ini menguras energi, menurunkan fokus, dan akhirnya memengaruhi kualitas ikhtiar yang dilakukan setiap hari. Sebaliknya, dapur yang bersih, terang, dan tertata rapi memberikan dampak yang sangat besar. Aktivitas memasak terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan emosi lebih stabil. Suasana ini menular ke seluruh anggota keluarga. Rumah menjadi tempat pulang yang menenangkan, bukan sekadar tempat singgah. Dari sinilah ketenangan tumbuh, dan ketenangan adalah salah satu pintu rezeki yang sering tidak disadari. Kebiasaan kecil di dapur sejatinya adalah latihan kedisiplinan hidup. Mencuci piring sebelum tidur melatih tanggung jawab. Membuang sampah tepat waktu melatih kepekaan. Menyapu lantai setelah memasak mengajarkan kepedulian. Merawat peralatan masak menumbuhkan rasa syukur. Menjaga emosi saat memasak melatih kesabaran. Semua kebiasaan ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk karakter yang lebih rapi, tenang, dan bijak dalam menghadapi kehidupan. Rezeki bukan hanya soal bertambahnya harta, tetapi juga tentang berkurangnya masalah. Tentang tubuh yang jarang sakit, rumah yang jarang ribut, pikiran yang lebih tenang, dan hati yang lebih lapang. Semua itu adalah rezeki yang sering tidak dihitung nilainya, padahal dampaknya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dapur yang terawat menjadi salah satu pintu masuk dari semua ketenangan itu. Secara rasional, pantangan dapur berkaitan erat dengan kesehatan dan pengelolaan keuangan. Lingkungan dapur yang bersih mengurangi risiko penyakit, sehingga biaya pengobatan bisa ditekan. Kulkas yang tertata mencegah pemborosan makanan. Peralatan yang dirawat memperpanjang usia pakai dan menghemat pengeluaran. Semua ini adalah bentuk rezeki nyata yang sering hadir diam-diam. Dalam ajaran Islam, kebersihan adalah bagian dari iman. Menjaga dapur berarti menjaga amanah Allah dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia di sisinya, sekecil apapun itu. Bahkan pekerjaan rumah yang terlihat sederhana pun bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang lurus dan hati yang ikhlas. Mari kita ubah cara pandang terhadap dapur. Jangan lagi melihatnya sebagai ruang lelah atau beban pekerjaan rumah, tetapi sebagai ruang ibadah yang sunyi. Tempat di mana doa-doa tidak selalu diucapkan dengan lisan, namun diwujudkan melalui kepedulian, kerapian, dan rasa syukur. Ketika dapur dijaga dengan penuh kesadaran, insya Allah rumah akan terasa lebih hidup dan menenangkan. Semoga setelah ini, setiap kali kita memasuki dapur, kita melangkah dengan hati yang lebih tenang. Setiap aktivitas di dalamnya kita niatkan sebagai bentuk penghargaan terhadap rezeki. Dan setiap perubahan kecil yang kita lakukan menjadi jalan dibukanya keberkahan yang lebih luas dalam kehidupan kita dan keluarga tercinta. Alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir. Semoga setiap pesan yang disampaikan bisa menjadi pengingat lembut untuk kita semua, agar lebih peduli pada hal-hal kecil yang sering terlupakan, namun besar dampaknya dalam kehidupan. Jika ada kebaikan di dalamnya, itu semata-mata karunia dari Allah. Jika ada kekurangan, itu datang dari keterbatasan manusia. Semoga Allah melimpahkan keberkahan pada rumah kita, menenangkan hati kita,
melapangkan rezeki kita, dan menjaga keluarga kita dalam kebaikan. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.